Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Doom at Your Service episode kelima. Di episode lalu, rencana Dong Kyung untuk melenyapkan Myo Mang dengan cara mencintainya rupanya salah besar karena sosok Myo Mang tidak mudah dilenyapkan begitu saja. Di sisi lain, Sun Kyung yang sedang membohongi Dong Kyung di rumah sakit akhirnya mengetahui jika kakaknya itu tidak akan bisa hidup lama karena tengah mengidap penyakit berbahaya. Sementara itu, Dong Kyung yang marah karena dibohongi oleh Sun Kyung akhirnya bergegas pulang. Namun di jalan, ia malah berpapasan dengan Myo Mang yang rupanya hendak dicelakai oleh Hong In, pria jahat pelaku penyerangan massal yang tengah dihukum oleh Myo Mang. Namun, sang dewa malapetaka itu akhirnya menunjukkan wajah aslinya yang keji dengan menghabisi Hong In di depan umum. Dong Kyung pun terpaku karena sosok yang hendak dicintainya itu memang bukanlah sosok yang layak untuk dicintai oleh manusia. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Myo Mang yang sudah terlalu berbaik hati pada Hong In akhirnya memberi kematian pada Hong In di depan umum dengan kehendaknya. Kembali Myo Mang pun mengingatkan Dong Kyung jika dirinya adalah sosok yang diinginkan sekaligus dibenci oleh manusia, dan beberapa manusia bahkan takut padanya. Namun di luar dugaan, Dong Kyung malah memperdulikan Myo Mang yang sempat terluka akibat pisau yang dibawa Hong In. Jelas saja sikap Dong Kyung ini membuat Myo Mang semakin heran. Kenapa Dong Kyung gak ngerti-ngerti aja dengan siapa ia sedang berurusan kini? Namun Dong Kyung berpikir jika ada alasan lain kenapa Myo Mang menjadi sosok seperti ini, dan Dong Kyung akan mencoba untuk memahami itu. Sementara itu, sembari cerik aung-aungan, Sun Kyung menghampiri Dong Kyung dan memeluknya. Ia tidak menyangka jika kakaknya ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di jalan pulang, Sun Kyung pun masih aja terus nangis kayak radio konslet hingga membuat Myo Mang yang sedang nyetir jadinya puyeng juga. Sun Kyung pun akhirnya berterima kasih pada Myo Mang dan memberikan restu padanya karena mengira jika pria itulah yang menjaga kakaknya selama ini. Ya, walaupun sudah mencoba untuk terlihat tegar, Sun Kyung ternyata sangat terpukul dan gak berhenti menangis sepanjang jalan. Ia pun bertekad akan bekerja dan menghasilkan uang demi bisa membantu kakaknya. Tidak sengaja melihat lowongan pekerjaan di sebuah kafe, Sun Kyung pun langsung masuk untuk melamar kerja. Dan kebetulan pemilik kafe itu ternyata adalah Lee Hyun Kyu yang tanpa pikir panjang langsung menerimanya bekerja. Di rumah, Dong Kyung pun menonton siaran tentang kematian Hong In yang diberitakan mati karena bunuh diri. Dong Kyung pun heran, kenapa media sama sekali tidak memberitakan tentang dirinya dan Myo Mang yang jelas-jelas menjadi orang yang terakhir berinteraksi dengan Hong In. Dong Kyung pun mulai membuka obrolan lagi dengan Myo Mang dan menduga jika pria itu menjadi sosok seperti ini karena tengah dihukum. Atau apakah karena panggilan jiwa? Kayaknya enggak juga ya. Soalnya kan Myo Mang kayaknya tertekan gitu menjalani hidup dengan menjadi sosok seperti ini. Liar dengan pertanyaan Dong Kyung yang udah seperti wartawan gosip, Myo Mang cuma mengatakan jika ia tidak suka dengan perbuatan Hong In. Dan karena nggak tahan dengan suasana yang mendadak canggung, Myo Mang pun menghilang bagaikan jin dan tidak tidur di rumah malam itu. Adegan pun flashback sejenak. Rupanya, tindakan Hong In yang mencoba menyerang Myo Mang dan Dong Kyung adalah kehendak Myo Mang sendiri. Namun Myo Mang agak sedikit bengong saat melihat Dong Kyung yang spontan bergerak untuk melindunginya. Myo Sin yang mendadak muncul pun bertanya-tanya, kenapa Myo Mang akhirnya melindungi Dong Kyung? Padahal bisa saja Dong Kyung yang tertusuk oleh Hong In. Walaupun masih belum yakin dengan alasannya sendiri, Myo Mang menjawab, jika Dong Kyung yang terlebih dahulu hendak melindunginya, dan jika terjadi sesuatu pada Dong Kyung, maka ia tidak akan bisa menghancurkan dunia. Myo Sin pun bertanya lagi, yakin itu alasannya? Myo Mang pun jadi nampak tidak yakin dengan jawabannya sendiri.
Paginya, Dongkyung pun akhirnya terbangun dan terkejut mendapati Myulmang sudah duduk di hadapannya sambil bertanya, apa maksudnya Dongkyung yang mencoba untuk melindunginya kemarin? Baru bangun tidur terus tiba-tiba ditanya ini itu, jelas liar lah. Dongkyung pun jadinya asal jawab, jika itu semua tidak berarti apa-apa karena ia hanya ingin melakukan itu. Tapi kalau Myulmang masih aja kepo dengan alasan Dongkyung melakukan itu, maka sensitiflah dan belajarlah untuk menduga. Dongkyung pun akhirnya mengajak Myulmang untuk belanja ke supermarket. Di sana Dongkyung menyuruh Myulmang untuk mengamati orang-orang serta menebak alasan mereka membeli ini itu dan melakukan ini itu. Namun rupanya butuh kesabaran untuk ngajarin Myulmang ya. Dan karena tiba-tiba saja Dongkyung nyaris terjatuh, adegan legendaris pun terjadi. Myulmang pun lantas mengatakan jika mulai saat ini ia akan mencoba berpikir, mengamati, dan mengawasi Dongkyung demi bisa memahaminya. Seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun Dongkyung pergi, Myulmang pun muncul di kantor dengan menyerupakan dirinya seperti rekan kerja Dongkyung, yaitu Jungmin. Jadi di mata rekan kerjanya, Myulmang adalah Jungmin. Joik pun lantas memanggil Dongkyung dan menanyakan tentang Lee Hyun alias Jina. Joik pun meminta seluruh proposal dan ulasan novel Jina untuk diserahkan padanya. Dan sebelum keluar dari ruangannya, Joik pun bertanya, apakah Dongkyung berkencan dengan Jungmin? Soalnya dari tadi Jungmin ngeliatin Dongkyung terus. Dan seharian itu di kantor, Myulmang terus saja mengganggu Dongkyung. Ya jadi berdarah lah, gak bisa ngeprint lah. Dan saat Dongkyung hendak membantunya, Myulmang pun memegang tangan Dongkyung dan membuatnya jadi salah tingkah. Kejadian itu pun langsung membuat Dongkyung mendapat lirikan kepo dari seluruh rekan kantornya. Seharian bekerja bersama Dongkyung membuat Myulmang sedikit-sedikit mulai bisa bersikap seperti manusia dan bisa menebak apa yang sedang Dongkyung inginkan. Saat Dongkyung sedang gembira, tiba-tiba saja ia terkejut ketika melihat seorang penumpang tengah membaca web novel milik penulis berinisial Pangeran Muda yang tengah dieditnya. Namun rupanya ada kesalahan dalam penulisan episodenya. Suasana gembira pun mendadak berubah jadi suram lagi. Sementara itu, Jina tengah membaca komentar dari para netizen terhadap karyanya. Namun moodnya berubah buruk tatkala membaca satu komentar negatif terhadap karakter pria dalam novelnya yang dianggap gitu-gitu aja. Jina pun mendadak kesal pada Lee Hyun Kyu, yang mana karakter pria dalam novel itu memang didasarkan padanya. Di tempat lain, Joik yang tengah membaca karya-karya Jina dihampiri oleh Lee Hyun Kyu. Kesal karena tidak diperhatikan, ia pun membaca novel yang tengah dibaca Joik dan berkomentar negatif tentang novel itu. Joik yang tahu jika karakter dalam novel itu didasari oleh Lee Hyun Kyu jadi heran apa yang bisa disukai dari karakter pria ini. Dan walaupun nampaknya tidak suka, Joik pun memberikan bintang 5 pada karyanya Jina. Salah unggah episode yang dilakukan salah satu pegawainya membuat Park Chan-sin yang masih holiday marah besar. Memanfaatkan kemarahan bosnya ini, Dongkyung pun mengajukan diri untuk berhenti bekerja saja. Namun rupanya kesalahan itu bukanlah dibuat oleh Dongkyung, melainkan oleh Kim Da-in. Dongkyung pun menemui Pangeran Muda yang berjanji mau menulis lagi dengan mentraktirnya makanan. Namun lagi-lagi Dongkyung harus bertemu Myulmang yang mendadak menjadi chef di tempat makan yang dipilihnya. Aduh, Pangeran Muda yang agak rese dan banyak permintaan akhirnya membuat Dongkyung pergi ke minimarket terdekat untuk memenuhi permintaannya. Di saat penulis itu tengah duduk sendiri, Myulmang pun menghampirinya. Dan karena Myulmang malah ngajak ribut, sang penulis itu pun akhirnya pergi dan membuat usaha PDKT Dongkyung jadi sia-sia. Dongkyung pun akhirnya pulang sambil ditemani Myulmang. Dongkyung pun bertanya sejak kapan Myulmang mengikutinya. Myulmang pun menjawab jika ia mengikuti orang-orang semenjak mereka lahir, termasuk Dongkyung. Hanya saja kali ini Myulmang memutuskan untuk memantau Dongkyung secara lebih dekat lagi. Myulmang pun bertanya, kenapa Dongkyung tidak menggunakan permintaannya untuk meminta uang, padahal kan hidupnya sedang kesulitan. Dongkyung pun menolak untuk menggunakan permintaan itu secara gegabah karena ia berniat
berniat akan menggunakannya untuk tujuan yang lebih baik. Lagi pula bukan dia sendiri yang sedang merasa kesusahan. Untuk menghibur Dongkyung yang lagi banyak beban, Myeomang pun lantas membawa Dongkyung ke tepi pantai dalam sekejap mata. Ya, pantai memang tempat yang bisa meringankan beban Dongkyung selama ini. Melihat Dongkyung yang selalu tampak tegar, Myeomang nyaris menyentuh kepala Dongkyung. Namun ia pun tersadar dan langsung membatalkannya. Heran dengan sikap Myeomang yang belakangan mendadak baik serta terbawa suasana, Dongkyung pun bertanya, apakah Myeomang mau menciumnya? Dan giliran babang Myeomang mau kisse, mendadak Dongkyung pun menghindar. Aduh, gagal romantis deh. Sementara itu, mengetahui jika Lee Hyun Kyu akan ikut reunian, Jina pun mengunjungi salon dan minta agar dirinya dibuat 30 kali lebih cantik dan seksi, agar Lee Hyun Kyu menyesal telah memutuskannya dulu. Karena Jina yang dulu bukanlah Jina yang sekarang. Di saat bersamaan, Jo-ik malah meneleponnya dan mengajak ketemuan untuk membahas perkembangan novelnya. Jo-ik akan membantu Jina untuk masuk daftar 10 besar asalkan Jina mau membuat kontrak dengannya. Melihat Jina berdandan cantik untuk reunian, Jo-ik pun meminta Jina agar tidak pergi. Daripada pergi reunian, lebih baik Jina nurut padanya dengan membuat karakter baru dalam novelnya. Dan Jo-iklah yang akan membantu Jina menjadi karakter baru itu. Sementara itu, mengingat momen kisse yang zonk kemarin, Dongkyung pun jadi malu. Namun, karena tinggal bersama dan akan sering bertemu, Dongkyung pun pasang muka tembok dan meminta untuk ikut pada Myeomang yang hendak pergi keluar malam itu. Sambil memperlihatkan sebuah tradisi di desa, Myeomang berkata jika ia tidak salah memilih Dongkyung. Ia pun akhirnya meminta agar Dongkyung mau menjadi manusia yang mencintainya dengan benar kali ini. Dan Doom at your service episode kelima pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Duh, pelin-pelan banget ya ini babang Myeomang. Kemarin minta untuk gak dicintai, sekarang malah ingin. Apa sudah mulai tergoda sama Mbak Dongkyung ya? Sementara itu, sepertinya Jo-ik mulai menaruh hati pada Jina. Walaupun alasannya ingin membantu Jina untuk masuk 10 besar, tapi kenapa harus menjadikan dirinya sebagai karakter pria saingannya Lee Hyun Kyu? Bau-baunya akan ada cinta segitiga antara Najina, Lee Hyun Kyu, dan Cha Jo-ik ya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-6-nya ya, dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!